Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani dan rohani kita. Allah tetap membimbing kita dengan hidayahnya sehingga ringan kaki kita untuk menunaikan ibadah dan beramal saleh semata-mata lillahi ta'ala sebagai bekal kita tatkala kita kembali ke hari bahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman lahir dan batin kita, istiqomah sehingga dapat mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di saat-saat seperti ini tidak bisa bersama kita mungkin karena sakit. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dalam keadaan sibuk, disibukkan dengan urusannya, mudah-mudahan diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, masih di dalam bab sabar. Sebelum kita masuk di hadis-hadis di bab ini, bab lanjutan di hadis nomor 48 dan selanjutnya, saya ingin bertanya, kalau ada tetangga dengan tetangga itu bertengkar diawali dari apa? Ada perselisihan sampai ucapannya itu macam-macam, saling mengumpat. Itu apa namanya? Orang yang saling mengumpat, saling suara keras, itu apa namanya? Kalau suami istri lalu ada ketidakcocokan, lalu kemudian suaminya itu berkata keras, kasar kepada istrinya, itu namanya apa? Marah 100. Itu marah. Di marah itu ketika darah itu sudah memuncak di dalam dada. Dan marah itu adalah perbuatan buruk, merupakan perbuatan setan. Marah itu merupakan perbuatan setan. Orang yang tidak bisa mengontrol kemarahannya, dia akan menyesal.
bojone ayu keliru titik disengengi, marah suami, sehingga ini tidak terkontrol, ucapannya tidak terkontrol, menjadikan sang istri lalu kemudian down, putus asa, wis gak rumah tanggahan. Lalu apa lanjutannya? Ketun itu yang laki-laki, ngerti mau aku gak murang-muring. Sekarang pulang ke rumah orang tuanya, gitu. Nyesal enggak itu? Nyesal, angel golek bojo ayu, gitu. Ya. Makanya marah itu perlu dikendalikan. Satu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bedanya sahabat Rasul dengan kita ini. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orientasinya hidup itu adalah surga. Bagaimana bisa masuk surga? Ini ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanyakan juga demikian. Ini dua hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lin-nas, qala lin-nabi. Ada seorang laki-laki yang datang lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah nasihat, berilah apa yang dikatakan wasiat kepadaku," katanya. Ya. Untuk apa? Supaya aku bisa meraih surga. Kita ini bedanya. Kita ini tidak pernah meminta advice, petunjuk, ya apa caranya mlebu swarga ya. Nah, gitu ya. Karena sudah merasa berat mlebu swarga itu berat perasaan kita. Bahkan bertanya di dalam diri kita masing-masing, apa pantes awake dhewe iki mlebu swarga gitu. Ya. Wong salat gak jangkep kan gitu. Apa pantes kaya awake dhewe iki mlebu swarga gitu. Nah, ini. Tapi juga ada yang pede gitu. Pasti masuk surga, pede. Apa yang ditanyakan? Qala, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri nasihat kepadaku agar aku bisa masuk surga. Apa kemudian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taghdab. Jangan marah. Pendek memang. Jangan marah. Lalu orang ini tidak puas, kok cuman itu, ya? Kok cuman itu resepnya itu? Nasihat Rasulullah hanya jangan marah. Faraddada miraran qala. Makanya kemudian dia bertanya lagi, dari ketidakpuasan orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu apa? Rasulullah menjawab kembali dengan jawaban yang sama, la taghdab, jangan marah. Inilah wasiat dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Beliau berpesan supaya kita ini jangan sampai marah. Ketoke gampang. Jadi karena marah itu bagian dari perbuatan setan, maka kita mesti menjauhi. Karena marah itu pembuka pintu-pintu keburukan. Seseorang yang marah itu biasanya dia tidak mampu berpikir dengan baik. Itu orang marah. Yang dominan adalah apanya? Hawa nafsunya. Pikiran sehatnya sudah hilang. Sepandai apapun, kalau dia marah,
maka pikirannya akan kalah. Karenanya ada yang mempelajari ilmu-ilmu apa itu bela diri atau apa itu, pelajarannya pasti itu, jangan sampai marah. Kalau engkau marah maka engkau akan kalah. Orang emosional itu lemah karena otaknya itu dikuasai oleh hawa nafsu yang dominan. Inilah pengaruh setan itu. Di marah itu bisa menjadi pintu-pintu keburukan, bisa menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran itu diawali dari kemarahan. Setingkat apapun, sekecil apapun, dimarah itu adalah dia tidak mampu mengendalikan amarah. Perseteruan di antara keluarga itu juga bisa dikarenakan kemarahan. Ada kesalahan saudara kita, lalu kita tidak mampu memaafkan, lalu timbul kemarahan. Marah, kalau dia tidak mampu memaafkan, maka yang ada adalah dendam di dalam hati. Dendam itu marah yang terus menerus, itu dendam. Coba orang yang dendam itu ketemu yang didendam, kira-kira apa? Mesem apa enggak kira-kira? Ikit-ikit, pasti ini akan mendidih lagi dadanya, karena dia menyimpan dendam. Ada kejadian mohon maaf ini ekstrim ini ceritanya. Kejadian ada seorang istri lalu kemudian memotong alat vital suaminya. Ada ya? Hah? Karena apa itu? Marah. Mereka yang laki itu selingkuh, menyenangi perempuan lain, saking mangkalnya, saking marahnya, akhirnya dia melampiaskan seperti itu. Ada suami yang membakar istrinya, ada gitu. Ngerti-ngerti istrinya disiram bensin, lalu kemudian dibakar. Karena apa? Marah melihat istrinya lirik-lirikan karo wong, marah. Orang yang seperti ini akan menyesal kemudian hari. Ada seorang suami bertengkar di dalam rumah tangga, lalu kemudian diceraikannya istri itu. Dan ini banyak. Diawali dari kemarahan, lalu kemudian dilanjutkan persidangan di pengadilan agama, menuntut istrinya untuk dicerai. Ini juga dari kemarahan yang tidak bisa dikendalikan. Mestinya bisa dibicarakan dan dia bisa memaafkan istrinya. Ada sebuah cerita begini. Satu ketika seorang anak itu ingin, ada sebuah kepentingan anak, lalu kemudian mau pinjam mobil bapaknya. Dia bilang kepada ibunya, "Bu, tolong saya dibantu untuk pinjam mobil bapaknya." Bapaknya mengatakan, "Jangan, tidak diperbolehkan sama bapak." Lalu kemudian ibunya juga membantu untuk meminjamkan anaknya itu mobil kepada bapaknya. Lalu diberikanlah kontak itu dalam keadaan marah, karena tadi sudah dikatakan tidak boleh memaksa saja untuk meminjam mobilnya. Sewaktu memberikan kontak mobil ini, dia sambil mengucapkan, "Sudah pakai sana, mudah-mudahan dan jangan sampai kembali lagi."
Ini dari kemarahan. Di ucapan orang tua itu didengarkan oleh malaikat-malaikat Allah. Itu doa yang buruk. Karenanya orang tua ketika marah pun yang terucap itu adalah doa yang baik. Benar keluar anaknya. Waktu sudah mulai malam, jam 10 malam belum pulang, sudah mulai gelisah. Jam 12 malam belum pulang, orang tuanya mulai keluar mencari informasi kemana anak. Dicari-cari tidak ada informasi, dan dia datangi kantor polisi untuk mencari informasi. Lalu kantor polisi mengabarkan betul kendaraan nomor sekian, pengendaranya nama ini sedang mengalami kecelakaan. Dan saat ini dia di rumah sakit dalam keadaan sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi. Ketunda yang seperti itu. Pasti orang tua akan menjadi kekecewaan yang dalam. Ibu dan bapak sekalian, perlu diketahui bahwa orang marah itu tambah cakep, tambah cantik, atau tambah ganteng gitu kan? Pernah tahu orang marah? Orang marah itu tidak tambah cakep, tidak tambah cantik. Karena unsur setan yang ada di situ. Coba lihat orang marah, matanya melotot, padahal tiap hari dia tidak pernah melotot. Matanya sayu, bibirnya mesem, gitu. Tapi ketika marah, mata melotot, wajah mulai memerah dan menghitam. Mana wajah menghitam, memerah, itu kayak apa? Coba dibayangkan. Itu gambaran orang marah. Sangat buruk. Itu lahiriahnya sudah bisa diketahui. Dan biasanya giginya itu apa? Gregetan gitu ya. Itu tangannya itu sudah siap untuk membuang sesuatu, memukul sesuatu, itu sudah siap. Orang marah itu. Makanya kalau di dalam rumah itu suami istri kalau biasa marah, apalagi kalau marahnya itu lalu kemudian banting-banting apa? Gelas melayang, piring melayang. Kalau terbiasa seperti ini ya saya sarankan kalau beli perabot ya yang plastik saja. Ya. Awet itu, terus banting-bantingin. Nah. Ada yang biasa marah terus banting piring gitu. Hah? Ada. Wong tuku-tuku dhewe, angel tuku nih banting-banting dhewe. Ini marah. Setelah itu kecewa. Oh, ternyata yang saya banting tadi itu yang beli jauh di sana. Waktu kita rekreasi lalu beli perabot itu tak banting-banting deh. Ini menjadikan kekecewaan orang marah. Ini marah yang disusupi oleh setan. Marah karena dirinya sendiri merasa terhina, merasa terendahkan, itu marah. Tetapi ada marah itu karena Allah. Apa marah karena Allah itu? Kalau kita melihat kemungkaran, kemaksiatan, lalu dada kita merasa marah, itu marah karena Allah. Melihat kemungkaran lalu kita tidak enak di dada, nyesal, itu marah karena Allah. Ada orang yang kemudian menghina agama, sebagaimana di saat Rasulullah SAW berdakwah, marah, para sahabat juga marah. Pelampiasan marahnya itu dengan berjihad fi
fisabilillah. Itu pun ketika jihad tidak boleh marah. Ketika jihad tidak boleh marah, karena marah di saat berjihad itu merasa disusupi oleh setan. Pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika berperang, musuhnya sudah siap untuk dibunuh, ternyata wajahnya Ali itu diludahi oleh musuh ini yang siap untuk dibunuh, ditinggalkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabatnya bertanya, mengapa engkau tinggalkan, padahal dia sudah siap untuk dibunuh? Iya, karena dia meludahi wajahku dan aku sedikit emosi, marah. Saya takut ketika membunuh itu di dalam keadaan marah. Lalu temannya yang menyelesaikan, sahabat yang lain yang menyelesaikan. Melihat istri atau suami di rumah waktu sholat tidak sholat, marah kita ini, marah, berdedek. Waktu ini sholat, marah. Itu marah karena Allah, karena kepeduliannya terhadap kebenaran. Melihat anak juga waktunya sholat, disuruh mengaji tidak mengaji, marah. Ini juga kemarahan karena Allah yang tidak terlampiaskan dengan kemarahan yang besar. Nah, ini melihat kemungkaran yang seperti itu. Ada sebuah kisah dari Ali bin Husain, dari cucunya Ali bin Abi Thalib, punya anak Husain, dan ini putranya lagi yang bernama Ali bin Husain. Peristiwanya, Ali bin Husain ini memiliki seorang budak. Ketika dia akan sholat, akan menunaikan sholat, memanggil budaknya itu, tolong tuangkan air dari teko ini. Dulu kan ada tempatnya itu, airnya sangat mahal ya, tidak seperti kita, air melimpah. Airnya sedikit, dituangkan. Ali di bawah, budaknya ada di atas. Ternyata tekonya itu terjatuh mengenai kepala Ali. Dilihat ke atas, marah enggak kira-kira? Ini yang membuat salah budaknya itu di dalam kekuasaannya. Marah enggak kalau begitu? Badukmu kan gitu. Kalau kita pasti marah. Dikongkon ngono ya kak, pecis kan gitu ya. Lalu sang budak ini membacakan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran ayat 134 kalau tidak salah ya. Yang diawali begini, setelah urutannya itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum dan seterusnya. Lalu ayat berikutnya yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya. Lanjutannya ini wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ayat berapa? 134 surat Ali Imran. Ketika budaknya mengucapkan wal kadhiminal ghaidha, dilihat oleh Ali. Apa ucapannya? Iya, saya sudah menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha itu ciri orang yang bertakwa, mampu menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha. Sementara orang yang bertakwa itu calon-calon penghuni
surga. Yaitu orang yang tidak mudah marah, yang mampu menahan amarah, walaupun dia sendiri itu kuasa untuk marah. Karena yang mesti dimarahi siapa? Budaknya. Itu kan kuasa. Tak marahi juga tidak ada urusan. Tetapi sebagai juragan ini mampu menahan amarah, walaupun terhadap budaknya. Sudah tak maafkan kau. Aku sudah tidak marah, katakan. Dilanjutkan ayatnya. Wal afina 'anin nas. Selain tidak marah, mampu memaafkan manusia, orang lain yang berbuat salah. Jadi tidak sekedar menahan amarah, tapi mampu memaafkan. Seperti tadi, kalau hanya menahan marah tetapi tidak memaafkan, yang timbul di dalam dadanya adalah perasaan dan dendam. Akan berkepanjangan itu kemarahannya itu. Waktu itu ditahan, tetapi ini akan berlangsung, ada dendam di dalam dadanya. Karenanya Allah melanjutkan wal afina 'anin nas. Di samping menahan amarah, dia juga mampu memaafkan orang yang berbuat salah, yang bisa membuat marah kepada kita. Ini ngomongnya enak, ngelakonane kan gitu ya. Ngelakonane belum tentu. Tapi inilah yang mesti kita jalani, itu kita lakukan itu seperti itu. Jadi di samping memaafkan, di samping menahan amarah, tidak memarahi orang itu, tidak emosional, di samping itu kita juga memaafkan. Gak apa-apa, Pak ngono ae kan gitu. Yang banyak marah itu biasanya di jalan raya. Jalan raya itu akeh setan nih. Ya, dibeli titik gitu wis marah kita. Disalib, dipotong itu marah gitu. Umpamanya ditotol itu, mandek. Seperti kalau kita lihat di YouTube itu, ada orang marah, kelihatan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman ketika menghadapi persoalan. Kemarahan orang yang tidak ada agamanya itu kebun binatang metu kabeh. Ya. Bener enggak itu? Itu pertanda dia tidak memiliki iman. Jadi ketika marah itu, kebun binatang itu ditujukan kepada yang dimarahi. Dan itu sulit untuk turun tensinya itu. Sampai dia merasa seperti puas gitu, melampiaskan segala kemarahan. Nah, itu yang kita lihat coba di YouTube, kemarahan yang seperti itu. Biasanya kalau kita lihat ini orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, bukan orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman akan mengatakan ini tadi, akan ingat dengan dalil tadi. Wal kaliminal ghaidha wal afina 'anin nas. Dilanjutkan oleh Sang Buddha setelah wal afina 'anin nas, dilanjutkan dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang yang berbuat baik, orang yang ihsan, yang sangat perbuatan baik. Ya didalili seperti itu ya tidak berani menjawab, tidak berani membantah. Ini Allah yang berfirman, yang mengingatkan itu Allah di dalam ayat Al-Quran, yang membacakan Sang Buddha. Jadi budaknya itu hafal Quran, ngerti dalil, mendengar itu apa yang dilakukan oleh Ali. Dah, pergi sana, pergi. Mulai hari ini aku bebaskan kau, tidak lagi menjadi budak. Nah, ini yang dianggap innallaha yuhibbul muhsinin, yang ingin diraih oleh sang majikan. Pergi sudah, pergi.
bebas kamu hari ini. Inilah perbuatan ihsan. Dari menjatuhkan teko sampai dia dibebaskan. Karena apa? Mampu mengingatkan sang juragan dari kontrol kemarahan. Ini luar biasa. Dengan mengucapkan dalil wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tidak sekedar menahan amarah, tidak sekedar memaafkan, tapi dia juga mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Inilah ihsan itu. Nah, tetap kita sapa, tetap kita bergaul dengannya, padahal dia membuat kesalahan besar kepada kita. Nah, yang biasanya bisa menimbulkan amarah, tetap kita menjalin kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah cukup simpel sebetulnya. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan kepada seorang sahabat hanya 2 kalimat yang sama yang dilontarkan, la taghdab, jangan marah. Diulang lagi dengan kalimat yang sama, la taghdab, jangan marah. Pernah terjadi kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah waktu itu. Ucuk-ucuk, ketika apa ucuk-ucuknya? Ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi seorang Badui. Orang Badui adalah orang yang tidak punya etika, tidak punya adab. Tidak mesti orang desa, tidak mesti orang gunung. Yang tidak punya adab Badui. Di kota ada enggak yang dia punya adab, yang tidak punya unggah-ungguh gitu. Badui. Ya. Ini datang di majelis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu tiba-tiba dia melontarkan kata-kata yang tidak enak di telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa katanya yang dia lontarkan? Wahai Umar, engkau tidak adil di dalam memutuskan perkara ini. Nah, gitu. Umar sebagai khalifah waktu itu dikatakan seperti itu. Wahai Umar, engkau tidak adil di dalam memutuskan perkara. Oh, dan engkau juga tidak adil di dalam menyampaikan hak-hak orang yang memiliki hak di situ. Mendengar kata-kata yang seperti ini, Umar yang temperamental ya, langsung berdiri mendatangi si Badui ini, langsung dipegang lehernya, akan dipukul. Lalu sahabat lain mengungkapkan, menyampaikan dalil di dalam Al-Quran. Jadi pengapesannya orang-orang beriman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah sampai dengan saat ini di sana kalau ada pertengkaran dibacakan sholawat berhenti, karena dia tidak mau melanggar etika ketika Rasulullah sudah menyampaikan seperti itu. Bertengkar dibacakan sholawat berhenti. Orang ini di sisi Umar juga mengucapkan sebuah ayat, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Ini firman Allah yang dibacakan. Sebagaimana tadi budaknya Ali, khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf.
Kalau Allah yang menegur itu, seketika itu dia berhenti. Dia maafkan orang yang bicara yang seperti ini. Wa'arid anil jahilin. Jauhi orang yang bodoh. Jadi orang Badui ini dianggap orang bodoh. Ojo dilateni. Jadi kita juga boleh bersikap seperti itu. Ada orang yang menggugah emosional kita, boleh kita tinggalkan daripada kita nanti terpancing untuk marah. Kita tinggalkan majelis yang menimbulkan kemarahan. Lalu seketika itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dengan mendengarkan ayat ini, dia menjadi memaafkan orang itu dan dia tinggalkan. Tidak dilatih lah omongan yang seperti itu. Yang penting saya sudah melaksanakan tugas-tugas dengan penuh keadilan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain, karena ini nanti juga ada hadis yang lain tentang marah. Intinya begini, orang yang marah, yang punya kuasa untuk marah, punya hak untuk marah, tetapi dia mampu menahan amarahnya. Nanti kita bacakan di hadis yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Apa jaminannya? Ketika Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah, tahan amarah kalian, bagimu surga. Ini luar biasa. Jadi jaminan orang yang mampu menahan marah itu adalah surga. Kalau itu yang kita ingat senantiasa di dalam benak kita, ketika kita terpancing untuk marah, pasti kita akan mampu menahan marah. Ya, kita milih surganya saja daripada marahnya. Oleh Allah gitu. Kita akan milih surga. Hadis yang lain dari Mu'adz bin Anas. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidah, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yu'irahu minal huril in masya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzama ghaidan, barang siapa yang dapat menahan kemarahan. Jadi dia punya kesempatan marah, dia terpancing marah, tapi dia tidak marah, dia tahan kemarahannya itu. Wa huwa qadirun ala ayyin fida, padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahan itu. Seperti tadi terhadap budaknya itu, punya kesempatan tidak untuk marah? Punya, karena budak itu adalah atas kuasa, dia kuasai. Begitu pula seseorang terhadap pegawainya itu, atau orang yang stratanya di bawah kita. Kita masih punya hak untuk marah di situ terhadap pegawai itu, kalau pegawainya itu punya kesalahan. Tetapi dia tahan amarahnya itu, dia ganti dengan nasihat, misalnya begitu ya. Punya anak buah lalu berbuat salah, dia ganti, tidak marah, tetapi dia ganti dengan nasihat. Nanti jangan, besok jangan begitu lagi ya. Kerjakan yang baik, jangan sampai engkau salah. Ini artinya sebetulnya dia mampu, memiliki kuasa untuk melampiaskan kemarahan, tetapi dia tidak gunakan. Tetapi yang kalau kita lihat itu kan di Surabaya itu ada yang suka marah-marah itu.
terhadap bawahannya itu ya. Ada yang marah. Betul, memang sakit, capek memang melihat masyarakat dipersulit yang seperti itu. Capek enggak? Capek kita yang itu ekspresi tanggung jawab ya, tanggung jawab di hadapan masyarakat sampai melampiaskan kemarahan. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Orang yang mampu menahan amarah sementara dia punya kesempatan untuk marah, dia tahan, apa jaminan Allah subhanahu wa ta'ala? Di hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, si fulan kesini, engkau dulu begini-begini, mampu di saat engkau punya kesempatan marah, engkau tahan amarah dan engkau ganti amarah itu dengan nasihat dan kebaikan. Apa kata Allah? Engkau lihat itu di surga ada banyak bidadari. Ini supaya kita ingatnya itu ke sana, supaya bisa menahan amarah. Bayangkan ada bidadari yang banyak. Ada enggak di kita ini bidadari? Enggak ada bidadari pesek ini, ya. Pasti bidadari itu cantik. Tetapi dipersilahkan orang ini pilih bidadari itu sekehendakmu. Berarti ada selera model bidadari seperti apa selera kita, gitu. Ini adalah pahala orang yang menahan amarah ketika dia punya kesempatan untuk marah. Jadi hadiahnya seperti itu. Jadi ketika kita itu punya kesempatan marah terhadap anak kita, terhadap orang yang ada di dalam kekuasaan kita marah, lalu kita tahan, kita ubah menjadi nasihat yang baik, yang kita bayangkan itu, engkau cek di kokon milih bidadari lain itu, ya, ini bisa mengerem kita. Kalau kita tidak ingat itu, maka yang terjadi adalah amarah terus menerus. Jadi kalau menahan marah, ingatnya apa tadi? Bidadari. Ibu-ibu jangan cemburu ya, ada ya, jangan cemburu. Ini hadisnya begitu. Ya, hadisnya begitu. Ini hadis untuk bapak-bapak. Soalnya yang biasa marah itu bapak-bapak. Jadi ini bapak-bapak yongkai, ibu-ibu juga marah. Ya itu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran. Sudah masuk Isya? Belum ya? Yang pertama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 2 kali la taghdab. Ini sebuah pelajaran bagi kita bahwa memberikan nasihat itu bisa berulang-ulang dengan kalimat yang sama. Karena kita ini kadang-kadang lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan Allah supaya memberikan peringatan itu berulang-ulang dan jangan berhenti memberikan peringatan. Ya. Fadzakir, ulang-ulang itu, fadzakir inna fa'ati dzikra. Berikan peringatan terus. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Karena kita ini pelupa, dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Peringatan itu manfaat bagi orang-orang yang takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita diberikan peringatan itu matur nuwun, terima kasih. Terima kasih. Karena itu perintah di dalam agama. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling mengingatkan, dan itu ciri orang yang beriman seperti itu. Saling memberikan peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya menghindari kemarahan.
karena kemarahan itu bagian dari perbuatan setan. Maka Rasulullah memerintahkan kita supaya kita menghindari, yaitu dengan ketika kita marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita supaya kita itu membaca ta'awudz. Apa? Ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kemarahan itu dari setan, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua, ketika kita terpancing marah, Rasulullah menganjurkan supaya kalian diam saja. Diam. Ini biasanya di dalam rumah tangga juga begitu. Kadang-kadang istri yang marah, kadang-kadang suami yang marah, diam saja. Maka marahnya juga akan berhenti. Idza ghadaba ahadakum falyaskut. Jika kalian marah, seseorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia itu diam. Ditunggu, nanti akan turun tensinya. Nanti di dalam hadis-hadis yang lain ini juga disampaikan Rasulullah, kalau marahnya sedang dalam keadaan berdiri supaya dia duduk. Duduk masih marah, berbaring. Gola keturun dewi. Seperti itu. Ada juga di dalam hadis yang lain, ambil air wudhu ya, supaya marahnya itu hilang, jadi setannya pergi dari kita. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan 1-2 hadis ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, menambah ilmu dan wawasan kita, dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkan untuk menahan amarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan batin lahir kita sehingga kita mampu menahan amarah dan hidup kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.